Pertama, Bapak Haji HN Aswar bin SSB Nansati. Saya kira ibu dan bapak yang umurnya di atas 50, 60, 70 dan seterusnya mengenal yang namanya Bapak SSB Nansati. Juga insya Allah tentunya mengenal Bapak Haji HN Aswar. Beliau telah dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya meninggalkan kita sekalian kemarin hari Jumat pada pukul 16 atau jam 4 sore. Kemudian orang tua ayah daripada Ibu Elpa, Hajah Elpa Susan Nopianti, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Curup 1, Bapak Zainal Arifin yang bertempat tinggal di Jalan Muksinin belakang Pondok Pesantren Muhammadiyah yang lama atau sekarang dekat SD Muhammadiyah. Jam 4:23 sore kemarin hari Jumat, Bapak Haji HN Aswar usia 83 tahun, Pak Arifin berusia 82 tahun. Untuk itu mari kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua-duanya adalah merupakan selain jamaah ya keluarga besar dari jamaah kita. Semoga arwah almarhum kedua-duanya semuanya akan senantiasa memperoleh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadahnya diterima dan kemudian keluarga yang ditinggalkan tetap beriman dan bersabar, ikhlas menerima ujian ini. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, beberapa hari yang lalu juga telah meninggal dunia, mungkin juga bapak ibu mengenal, yaitu Bapak Muhajam, yang guru agama di SMA, ya tinggal di Pekalongan, ya kan? Sesepuh pimpinan Nahdlatul Ulama NU di Kabupaten Kepahyang, karena memang dia tinggal di Kepahyang. Juga telah berpulang ke rahmatullah, usianya kurang lebih juga 80-an sekian. Banyak murid-muridnya di berbagai tempat. Juga kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah almarhum juga diampuni oleh Allah, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi pada saat ini ibaratnya seperti kalau buah sedang musim gugur. Betapa mudahnya kepergian seseorang meninggalkan kita, baik itu yang memang usia telah melampaui dari usia Nabi, dari 63, bahkan ada yang di bawah itu, ya. Dan sebahagian di antara yang kita dengar, yang kita saksikan adalah orang-orang yang memang telah ikut berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, sebagai guru, sebagai mubalik, sebagai ustadz dan lain sebagainya. Ya, seperti Pak
almarhum Ali Jaber misalnya. Ya, jadi pendekar atau ketua pimpinan tapak suci daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya, pendekar tapak suci. Juga seorang ulama yang sangat banyak telah berkontribusi dalam rangka membangun masyarakat bangsa kita, khususnya membangun spiritual, ya, membangun jiwa. Karena jangan sampai keliru kita mengartikan pembangunan atau membangun itu hanya fisik. Fisik tidak punya arti apa-apa apabila mental, jiwa, spiritualnya tidak baik. Oleh karena itu manusia itu dibangun secara fisik juga secara spiritual. Yang terkadang ini terabaikan. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, oleh karena itu marilah kita sama-sama, sebenarnya ini tentunya bahagian juga peringatan, pelajaran bagi kita. Untuk kita dapat sama-sama menyadari teguran Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai peristiwa-peristiwa. Ya, gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir bandang ya, di Jawa Barat, ya, dan peristiwa-peristiwa yang lain, jatuhnya pesawat Sriwijaya yang menelan korban sekaligus sekian banyak, juga menjadi perhatian atau peringatan pelajaran bagi kita. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, di akhir surat Luqman ayat yang ke-34 ada 5 perkara di mana ilmu atau yang mengetahui 5 perkara itu semata-mata hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. 5 perkara itu disebutkan dalam surat Luqman ayat 34 atau ayat yang terakhir itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Artinya innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya ilmu pengetahuan yang tahu tentang hari kiamat itu hanya Allah. Ayat ini dipangkali dengan kalimat huruf takkid inna, untuk menyatakan bahwa benar-benar yang sesungguh-sungguhnya, bukan main-main. Yang tahu tentang hari kiamat itu hanya Allah, bukan nabi dan rasul, bukan ulama, apalagi manusia biasa. Innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang as-sa'ah, hari kiamat. Sudah berapa kali kita mendengar ramalan orang yang pernah atau sudah lahir sebelum tahun 2000. Dulu ada yang memprediksi ya, tanggal 9, jam 9, bulan 9, tahun 79 atau berapa itu? Oh, itu. Tahun 99 kiamat. Udah tuh lewat, nggak jadi kiamatnya. Yang meramal sampai mati.
Kiamatnya belum terjadi. Yang meramal sudah mati. Dan seterusnya berapa kali peramalan seperti itu, ibu-ibu dan sekalian. Karena memang ini rahasia. Rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang tahu benar-benar hanya Allah. Kan? Sebab ada perbedaan pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, kalau sama-sama ucapannya, perkataannya, kalimatnya 1 hari. 1 hari menurut Allah adalah 1000 tahun menurut kita. Jadi kalau kata Allah 1000 hari atau 100 hari lagi kiamat terjadi, berarti 100 hari kali 1000 tahun. Sedangkan kalau kita diberi umur oleh Allah 100 tahun, itu sama dengan hidup kita 2,5 jam. Kan beda. Hari menurut Allah berbeda dengan hari menurut kita. Menurut Allah 1000 tahun, Allah baru mengatakan 1 hari. Kata kita, udah lama itu hidup 1000 tahun. Padahal menurut Allah hanya baru 1 hari. Beda ibu-ibu dan sekalian. Oleh karena itu Allah menegaskan dengan kalimat takkid, innallah, sesungguhnya Allah, indahu ilmu sa'ah, hanya di sisi Allah yang tahu tentang peristiwa kiamat itu, tidak siapapun. Ini satu ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu sekalian, supaya kita dapat bisa menempatkan ya, jadi agama itu jangan dimanipulasi ya. Apalagi ini firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi artinya harus disampaikan seperti apa adanya ya. Jadi sudah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha indahu ilmu sa'ah, hanya Allah yang tahu tentang ilmunya terjadinya peristiwa kiamat itu. Nabi juga pernah ditanya oleh malaikat Jibril, juga tidak bisa memberi jawaban tentang kiamat itu. Yang kedua, yang tahu ilmunya hanya Allah yang tahu, wa yunazzilul ghais, turunnya hujan. Hujan itu hanya yang tahu juga Allah, yang membagi, yang memerintahkan hujan itu. Seringkali kita, saya dari Kepayang, dari 2 jalur itu hujan, sampai di Airambe tidak ada hujan. Sebaliknya dari jalur 2 itu tidak hujan, sampai di Korem hujan, dan seterusnya. Dan itu semua menurut ketentuan, ketetapan, izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di dalam ilmu tauhid namanya, semua alam ini terjadi adalah dalam satu kesatuan dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb al-Alamin, Rabbil Alamin, pencipta, pengendali, pengasuh, pengatur, penentu alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Mau turun hujan seharian, mau pagi, siang, sore atau malam, di mana turunnya hujan atau panas, bukan terjadi dengan sendirinya. Ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ayat kedua dalam surat Al-Fatihah itu harus kita pahami secara mendalam, bahwa hidup dan kehidupan alam semesta ini menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak berjalan sendiri-sendiri,
tidak semaunya, tidak sekehendak kita. Ada yang menentukan. Jadi karena itu jangan sampai kita menyalahkan hujan. Dikasih hujan katanya, "Wai, sial hari kau hujan terus." Dikasih panas, "Woi panas." Ndak ada hujan, tanamanlah kering, debulah mulai beterbangan. Diturunkan kedua-duanya sekaligus. Hujan iyo, panas iyo. Keceknya, "Wah kelak jangan demam panas nanti." Lah apa kendak manusia kau sih? Sok padek nian jaknya. Kan? Paca apa kita kok? Kita ini tinggal menerima ibu-ibu dan sekalian ya. Jadi terimalah semua itu dengan keikhlasan, kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, mengisi dari ustadz kita yang tidak hadir, saya kira sampai di sini dulu 5 perkara itu sudah kita sampaikan 2 karena kita akan bertakziah ke Air Sengak ya, tempat Ba'ain Aswar almarhum yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembalian. Oh ya, masih.